Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi lingkungan kita. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Teknologi itu adalah sebagai berikut. 1. Panel surya. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron yang bermuatan negatif pada panel surya itu bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi energi listrik. Mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun yang disebut klorofil. Melalui fotosintesis ini dihasilkan oksigen dan gula. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil menyerap energi cahaya. Elektron yang kompleks pada klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif itu ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan ADP. Energi ATP dan NADPH ini selanjutnya akan digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. 2. Sensor cahaya. Ketika kamu mengamati lampu penerangan jalan, beberapa lampu tersebut ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam. Dan lampu itu mati sendiri menjelang pagi tanpa harus dinyalakan dan dimatikan secara manual. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Lampu jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor dan saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada tidaknya cahaya di lingkungan sekitarnya. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dan jika terdapat cahaya, alat ini mampu menghantarkan listrik. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor, menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar malah akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan menjadi mati. Saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya, saklar berada dalam kondisi on, sehingga lampu penerangan menyala. Mekanisme lampu penerangan tersebut juga terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan. Tanaman kaktus hidup di daerah gurun yang kering. Tanaman kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan menutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga ini memiliki reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari, fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata menutup. Saat malam hari, air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga
dengan bantuan ion-ion, sehingga sel penjaga menjadi lebih besar. Akibatnya stomata menjadi terbuka. 3. Lapisan pelindung dan pengilap. Pernahkah kamu melihat tanaman talas atau daun teratai? Ketika kamu melihat daun kedua tanaman tersebut, kamu pasti melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan air. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Kamu melihat melalui mikroskop penampang melintang dari kedua daun tersebut, maka kamu akan bisa melihat permukaan daun tersebut terdapat lapisan. Lapisan ini disebut lapisan kutikula yang tersusun atas senyawa lipid berupa lilin. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika ada air yang mengenai lapisan ini, maka dia tidak akan membasahi daunnya. Lapisan lilin ini mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain sehingga membuat daun tetap bersih. Tahukah kamu bahwa ilmuwan telah mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, membuat lapisan pengilap juga. Misalnya pada semir sepatu, lapisan pengilap pada mobil, atau pada perabot rumah tangga. 4. Alat pemurnian air. Pernahkah kamu bermain ke sungai? Apakah kamu melihat ada eceng gondok di tempat itu? Apakah kamu melihat perairan itu jernih? Pada umumnya, perairan yang ditumbuhi eceng gondok kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Ketika kamu melihat akar eceng gondok, kamu akan melihat akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan, zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Apabila kamu mengamati membran sel akar secara teliti, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat yang tertentu pula. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme tersebut menginspirasi untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga air hasil penyaringan menjadi benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. 5. Gedung Teater Esplanade Singapura. Selain menginspirasi untuk mengembangkan teknologi, struktur organ dan jaringan tumbuhan juga menginspirasi bentuk rancangan bangunan. Misalnya, Gedung Teater Esplanade di Singapura yang terinspirasi dari kulit durian. Lapisan terluar dari atap gedung tersebut berbentuk segitiga. Atap tersebut dapat diatur untuk mengikuti pergerakan matahari, sehingga dapat menjaga intensitas cahaya yang masuk ke dalam gedung.